Selamat pagi, sore, malam teman-teman semua, penikmat YouTube Mosi. Hari ini saya sendiri, tidak seperti biasanya. Saya ingin coba memantik teman-teman semua berbicara soal bullying. Tentunya sendiri ini, kenapa sendiri? Karena saya mewakili teman-teman yang di luar sana diam karena sudah mengalami banyak hal terkait dengan perundungan. Saya mengapresiasi teman-teman yang sudah berani untuk keluar dari lingkungan seperti itu, dan saya mendukung buat teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya soal perundungan. Dan hari ini bertepatan setelah Hari Perempuan, saya kira kami masih perlu bercerita soal perundungan yang tidak selesai, dan kiranya mungkin pemerintah hari ini mendengar. Untuk yang pertama, mungkin secara standar dulu sih, pengertian soal bullying. Teman-teman mungkin bingung, perundungan itu dimulai dari mana atau seperti apa. Tapi ini adalah bentuk kekerasan baru di dunia sosial kita, di lingkungan kita, bahwa dari mulai aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik, sekarang membentuk perundungan itu sebagai sesuatu yang normal. Kita bisa ingat bagaimana proses penyelesaian masalah-masalah perundungan di luar sana, baik dari institusi agama, keluarga, hingga bagaimana kita memilih orang yang kita percaya untuk menjadi pemimpin. Ini sudah mencapai pada titik nadirnya untuk mulai diperjelas lagi bahwa perundungan itu harus dilawan. Dan gue kira kekerasan ini bukan hanya secara fisik seperti yang, mohon maaf, beberapa oknum pesantren yang kemarin sampai membawa jenazah anak yang mungkin terlalu berat perundungannya untuk bisa patuh pada suatu institusi agama. Tapi ada satu sisi juga banyak anak yang mulai menjadi penyintas untuk menyelesaikan bahwa perundungan itu selesai. Apakah itu menjadi bagian keburukan dari institusinya? Kukira enggak. Teman-teman enggak sendiri, karena itu kekerasan yang sudah sampai fisik. Apalagi hari ini sudah tidak terlihat lagi bahwa kekerasan itu ada, dan teman-teman merasa itu sebagai kenormalan ketika teman-teman membuat konten, baik itu netizen yang julid maupun memang mereka buzzer dan sebagainya. Kukira cyberbullying ini juga perlu diwaspadai. Hari ini saya tidak sendiri. Saya mencoba untuk memantik kepada teman-teman di sekitar saya. Di sini ada beberapa orang yang mungkin boleh bertanya terkait dengan bullying. Ini bukan soal kekerasan. Saya kira ini soal bullying, itu soal bagaimana seseorang tidak suka atau komunitas tertentu tidak suka oleh suara-suara ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan normalnya di kehidupan sosial. Kukira inklusivitas itu juga perlu disadarkan, bukan lagi di podcast sebelumnya tentunya soal perempuan dan sebagainya. Bahkan anak-anak hari ini itu disasar sebagai korban bullying. Jadi kali ini kekerasan harus ditiadakan. Melalui forum ini, kukira teman-teman bisa bertanya, terutama teman-teman yang berada di balik layar yang sudah berkontribusi pada Mosi. Hari ini Mosi 1 tahun terakhir akan membaca soal bullying. Bagi teman-teman mungkin bisa bertanya soal bullying, bukan sekedar kekerasan. Kukira mungkin lebih pada substansi atas perundungan itu sendiri di Indonesia seperti apa. Silakan. Oke, Bung Ali, saya dari balik layar ingin bertanya sebetulnya persoalan bullying, terkhusus mungkin bullying yang dilakukan oleh remaja ya atau anak-anak. Nah ini kan lagi marak terjadi.
kita ya sering lihat dan berseliweran, bahkan jadi perbincangan di masyarakat kan, video viral di mana satu siswa misalnya dirundung oleh satu kelompok yang mungkin itu masih satu sekolahnya atau bahkan satu kelasnya. Kemudian di video di situ ditampilkan adegan-adegan kekerasan, bahkan misalnya pemukulan, kemudian penghinaan dan segala macam, sehingga menyebabkan si korban ini mengalami tekanan secara psikis, bahkan berbekas menjadi luka secara fisik gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, dan mungkin Bung Ali bisa elaborasi lebih dalam, sebetulnya bullying yang terjadi di kalangan remaja itu faktor pembentuknya apa ya? Apakah mungkin itu datang dari pikiran mereka sendiri, atau jangan-jangan juga ada hubungannya dengan struktur di sini? Ada struktur di lingkaran anak-anak pelaku bullying ini yang mendorong atau memicu atau membentuk mereka menjadi pelaku bullying. Misalnya struktur yang paling kecil adalah keluarga, lalu kemudian struktur yang menengah lagi ada masyarakat, kalau struktur yang lebih besar lagi ada negara misalnya. Nah, mungkin Mas Ali bisa elaborasi kira-kira apa faktor penyebab bullying itu bisa terjadi kalau dari aspek strukturalnya. Mungkin itu pertanyaan saya, Mas Ali. Oke. Pertama soal bagaimana perundungan itu bisa terjadi pada individu. Sebagai individu atau mungkin ada pengaruhnya dari lingkungan. Kukira kita juga perlu membaca berbagai penelitian. Di sini sosiologi memberikan banyak hal penelitian, tidak hanya teman-teman psikologi. Kukira kita juga harus melihat juga posisi struktur juga tadi, bahwa struktur kita sekarang tidak lagi berbasis desa atau kota, tidak lagi dualitas atas suatu arena, tapi kita sudah mengalami hyper arena, di mana global sudah masuk. Kita menghadapi bagaimana dunia maya hari ini berseliweran informasi yang itu tidak hanya positif. Kukira banyak hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya perundungan pada seseorang. Yang pertama soal tindakan secara dari dalam. Kukira kita harus berbicara arena paling dalam di dalam struktur kita adalah keluarga. Tidak lepas dari situ, pembentukan keluarga itu juga perlu diperhatikan. Karena tidak banyak anak-anak yang tidak mengalami perundungan itu dari keluarga yang mapan. Justru keluarga yang mapan, kukira dari berbagai penelitian, hari ini kelas tidak dibaca. Kelas sosial itu tidak menjadi bahan bacaan pokok. Memang ada indikasinya, tapi tidak menjadi pokok. Karena bisa jadi pola asuh pertama dari dalam, sehingga membuat dirinya mengalami apa yang kita sebut psikososial sebagai ingin diperhatikan. Caranya banyak hal. Secara positif, mereka cenderung untuk sampai pada diperhatikan bisa melalui pelampiasan pada apa yang mereka sebut sebagai hobi atau sebagai cita-cita dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa mengakses itu, apakah karena memang berselisih dengan orang tuanya atau memang secara ekonomi tidak bisa, mereka akan mencari pelampiasan yang lain yang mendekati dari situ. Saya ambil pengalaman dulu sebagai anak SMA, banyak teman-teman mereka lebih berpunya dari saya, tapi karena kedua orang tuanya menganggap bahwa apa yang bisa diusahakan untuk diberikan kepada anak dianggap sebagai sesuatu yang cukup. Hari ini nggak bisa, hari ini tidak bisa. Struktur mempengaruhi anak.
dengan banyak hal, terutama di lingkungan anak-anak yang sama akan semakin kuat, dimana saya ambil dari bagaimana perilaku ekonomi masyarakat klasik dulu, industrialisasi. Jika kalian tidak kuat, kalian akan kalah. Itu hari ini dibaca. Dan jujur memang anak-anak yang seperti ini, mereka yang mengalami situasi di dalam keluarga atau internal mereka itu tidak didukung, mereka akan mencari sosok-sosok baru yang bisa mendukung mereka, walaupun dengan bentuk hobi yang berbeda. Semisal dalam hal kekerasan. Di Jogja hari ini klide. Klide bisa menjadi acuan kita sebetulnya, anak-anak ini. Semisal kita coba melakukan penelitian kepada anak-anak yang sudah masuk dalam kategori hukuman anak, penjara anak. Itu ada. Mereka bisa ditanya dan lebih lanjut. Banyak penelitian di sana juga yang memang tidak hanya sebatas di sektor keluarga, tapi ada sektor lingkungan di mana pergaulan mereka, kemudian lingkungan mereka. Apalagi dengan struktur Jogja tidak hanya sefenomenal sebagai kota pendidikan maupun kota pariwisata, tapi di dalamnya itu banyak anak-anak yang tidak memiliki ruang untuk mengapresiasi diri karena memang tidak memiliki akses. Dari situ, kukira struktur sangat berpengaruh. Ruang terutama bagi anak muda untuk mengeksplorasi diri itu masih kurang. Kebanyakan pasar itu sangat berpengaruh. Pasar sangat berpengaruh membuat mereka berkembang menjadi seorang perundung. Karena memang akses mereka hanya di lingkungan tertentu saja. Kemudian apalagi pada posisi negara melalui pemerintahannya itu hanya sampai pada ini sebagai basis fakta bahwa memang negara hanya sampai pada perlindungan anak. Artinya mereka hanya sampai pada anak-anak yang sudah menjadi korban. Belum sampai bagaimana pencegahan dan sebagainya. Kukira itu penting untuk dimaksimalkan sebelum sampai ke lembaga perlindungan. Apalagi anak-anak yang mohon maaf, notabene mereka yang menjadi korban dari orang tuanya. Ada satu penelitian kontemporer juga bagaimana proses korban, studi soal korban kekerasan, itu mereka sampai pada anak yang menjadi korban dari orang tuanya. Jadi mereka bukan korban sebetulnya. Mereka yang jadi pelaku itu sekaligus menjadi korban. Sehingga kukira itu bisa dibaca secara komprehensif. Perundung itu bukan sebagai sesuatu yang sebagai pelaku, tapi kita harus baca juga latar belakang mereka dari mana. Terima kasih Bung pertanyaannya. Oke Bung, ini aku mau nanya. Kira kita bedakan dulu nih Bung, bullying ini sebagai salah satu bentuk kekerasan. Sementara yang menjelaskan tadi lebih ke kalau misal kritik. Karena kan bullying terjadi akibat ada ketimpangan relasi kuasa antara si pembuli dan yang dibully nih Bung. Kalau seandainya tidak ada ketimpangan, itu kan tidak akan terjadi bullying, tapi terjadi cuma sekedar perkelahian antara dua orang atau lebih gitu Bung. Jadi di sisi lain juga bullying yang terjadi secara konvensional dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya itu adalah budaya diam orang-orang. Budaya diam orang yang dibully maupun budaya diam orang-orang yang melihat bullying itu tapi tetap membiarkan. Bahkan menganggap itu mungkin biasa gitu. Jadi ketika seorang dibully dia akan merasa sendiri dan gak ada yang menolong. Dan kita sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa remaja itu, bahkan kita punya pengalaman sebagai seorang pembuli ataupun seorang yang dibully. Cuman memang ada gradasi yang beda-beda antara tingkat keparahan bullying yang kita lakukan maupun yang kita terima gitu Bung. Nah, untuk menangani hal tersebut, kira-kira Bung melihat kira-kira apa nih solusi yang tepat untuk menangani bullying dari pelaku, korban maupun orang-orang yang menyaksikan bullying? Oke. Kalau berbicara solusi,
kayaknya saya bukan orang yang berwenang untuk menyelesaikan semuanya. Tapi secara individu itu bisa dilakukan. Tadi menyinggung soal ketimpangan seseorang. Kukira hari ini dibaca kepencangan boleh. Tapi hari ini lebih dalam lagi bukan hanya ketimpangan, tapi soal distingsi, perbedaan. Bukan lagi ketimpangan atas kelas, ekonomi, tapi pada sisi secara simbolik. Kekerasan juga sama berarti. Harus membaca bukan lagi pada kekerasan dalam arti fisik, tapi kekerasan secara simbolik. Tadi menyambut juga pertanyaan yang pertama, menyambung dari situ, kekerasan lahir dari struktural juga kok. Kita secara individu bisa mencegah itu sebetulnya, bukan menyelesaikan, tapi mencegah itu, mencoba untuk menerima pendapat orang lain secara terbuka. Memang nggak banyak orang bisa melakukan itu, karena Indonesia, kukira itu belum menemukan, masyarakatnya belum menemukan, banyak yang belum menemukan bagaimana sih membuka diri, karena mereka terbentengi pada mungkin ada yang namanya dignity-nya masing-masing, atau hasratnya masing-masing atas harga diri itu apa sih? Sejauh sampai mana sih? Apakah dengan dikatakan gendut itu bullying atau ejekan dan sebagainya? Banyak motivator yang memberikan itu. Jadi memberikan dalam artian bahwa semisal dalam campaign lagu Gajah yang diberikan oleh salah satu vokalis Indonesia ternama, dia coba untuk mengkampanyekan bahwa untuk teman-teman yang merasa gemuk semisal atau merasa kering kerontang semisal, itu bukan sesuatu yang wajar, karena bukan sesuatu wajar untuk diejek gitu, sebagai ejekan gitu. Tapi itu bisa dibangun dari nilai yang seperti apa. Misal itu menjadi motivasi atau menjadi apa. Kukira kita harus bisa membedakan mana yang sampai karena basisnya adalah simbol, kekerasan itu adalah simbol. Kita bisa menahan itu dari proses bagaimana kita memaknai apa yang disampaikan orang lain. Apakah itu fakta atau itu sebagai framing untuk merendahkan kita. Sampai pada titik di mana kita bisa mencoba kontrol diri untuk kapan waktunya diam, kapan waktunya berbicara. Dan hari ini juga kita bisa memainkan simbol kok dengan budaya diam hari ini yang tidak begitu familiar di sekitar kita. Kita bisa menggunakan cara diam. Contoh, saya mengambil analogi seperti teman-teman yang setiap hari mungkin di balik layar dibully, aksi kamisan oleh negara. Dibully dalam artian mereka didiamkan, dan ini bertahun-tahun. Mereka menanti anaknya dan sebagainya. Itu menjadi contoh kecil bahwa apa yang dibicarakan oleh banyak teman-teman kita yang ada di Senayan sana soal bagaimana menyuarakan soal bagaimana nasib para orang tua yang menunggu anaknya karena kejadian 65 dan sebagainya, itu bisa menjadi contoh bahwa simbol mereka dalam penantian itu, dalam diam, itu malah menjadi sesuatu yang menggerakkan banyak orang. Kukira dengan cara simbolik seperti itu bisa dilakukan. Semisal secara individual kita bisa, aku seperti teman-teman yang ada di timur kulitku semisal. Aku sering dikatakan sebagai ireng, sebagai Ambon kah atau apa. Itu enggak masalah. Saya punya bajunya Ambon, dan itu menjadi afirmasi bahwa bullying itu bisa diolah. Tergantung kita secara
pemaknaan kita bisa diolah seperti apa. Jadi kukira itu yang bisa dimaknai sebetulnya. Bukan lagi diperpanjang soal itu ketimpangan dan sebagainya. Kita bisa memaknai itu dengan banyak hal. Seperti itu sih. Jadi teman-teman di luar sana, kukira kita bisa mencoba untuk mengambil 2 pertanyaan tadi. Bahwa struktur hari ini kita paham bahwa banyak penelitian soal Indonesia seperti apa dalam tingkat pendidikan dan sebagainya. Tapi jangan menyerah, teman-teman tidak sendiri. Teman-teman diajari soal komunalitas. Jadi tindakan untuk sendiri itu saya patut amat sangat apresiasi teman-teman untuk berani untuk sendiri dan memaknai. Teman-teman yang penyintas saya apresiasi untuk berani untuk bicara pada struktur masyarakat, pada orang tua, pada guru, kepada yang lain bahwa teman-teman berbeda. Dan kukira itu menjadi jalan teman-teman untuk menjadi seseorang ke depan. Dan apakah itu ketimpangan dan sebagainya, teman-teman bisa maknai untuk terbebas dari sifat-sifat ataupun tindakan-tindakan perundungan yang lain. Kecuali teman-teman sampai pada batas di mana ada pelaku-pelaku di luar sana yang menggunakan cara-cara fisik. Kukira kita berada di negara hukum, teman-teman bisa melaporkannya, dan bagi teman-teman yang berada, terutama teman-teman saya di pemerintahan, di bagian permasalahan soal perundungan atau perlindungan anak, itu bisa coba untuk menggarap secara serius bagaimana sih anak-anak kita, generasi ke depan itu bisa terbebas. Karena ke depan kukira kita mendapati presiden baru, semangat baru dari Senayan dan daerah, dan aktivis muda yang lain bisa bergerak untuk melakukan sosialisasi, bukan terlepas bagaimana sebagai orang proyek, tapi teman-teman benar-benar secara individual membangkitkan semangat generasi muda ke depan sebagai satu bangsa dan satu negara. Mungkin itu untuk sesi kali ini. Kukira ke depan akan ada tanya jawab lagi, mosi tanya jawab. Kali ini untuk memperingati 1 tahun mosi, terima kasih bagi teman-teman yang masih stay untuk menikmati karya-karya kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.